Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah. Ku menyembahmu, ku selalu sertamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi ya. Yang kedua, berapa banyak kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terindah dan hari kita rasa bahagia di tempat ini. Biarpun sedikit tapi ada kesatuan. Amin. Mari kita pujikan hari ini. Mari kita begitu tinggi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
hati kita tetap sukacita. tetap menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, 2-3 orang berkumpul Kumpul. di situ Roh Allah hadir. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita juga mau nyanyi yang cepat juga ya. Oke, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan, kita punya Raja, Dia yang sudah mati dan bangkit buat Haleluya. kita semua. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penaraku. Yes. Kuasa maut kalahkan, hidupnya dipulihkan, ya Tuhan Allah kebanggaanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Ada di dalamku, bergerak di hidup, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you.
Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku,
apa ya. Benar Tuhan, hanya Yesus yang menjadi jaminan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan menjadi sumber hidup kami, sumber pertolongan kami, bahkan sumber berkat kami Tuhan. Kami mau lebih dekat pada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Kami belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Taruh di hati kami Tuhan, hati seperti hati Yesus. Seperti hati-Mu Tuhan. Beri kami mata seperti mata Tuhan. Yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, melihat orang lain Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Kami mau seperti hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Pakailah kami itu menjadi Allah Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi Kristus dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh menyembah nama Yesus. Sungguh Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami diperkenankan untuk memuji, memanggil Engkau Yesus, Yesus. Engkau Tuhan segala-gala dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami semua boleh dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan. Biar kami semua dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Persiapkanlah hati kami Tuhan. Kami mau siap mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, bagi telinga seorang murid Bapa. Kami belajar untuk rendah hati Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Pastor Suryo, Kau urapi dengan urapan yang baru. Biar apa yang disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti. Roh Kudus menolong kami. Biar kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh semakin hari memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Malam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita lakukan, yaitu sistematik teologi. Yang sebelumnya kita belajar tentang doktrin Alkitab, doktrin Allah, dan doktrin Roh Kudus. Hari ini kita akan membahas tentang doktrin Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus ini adalah doktrin yang paling sering disalahpahami dan sering tidak dianggap penting. Bahkan beberapa pengajaran mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sebuah energi. Bahkan mungkin banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa tujuan dan fungsi Roh Kudus itu hadir di antara kita. Untuk itu kita perlu mempelajari apa itu Roh Kudus, kepribadian Roh Kudus. Karena ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah pribadi, seperti pelengkap. Padahal kalau kita sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa doktrin Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal. Ya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kekuatan impersonal atau bukan sebuah pribadi. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat bukti-bukti kepribadian Roh Kudus itu dengan firman. Jadi apapun yang dikatakan orang harus kita sesuaikan atau kita cocokkan dengan firman. Apa kata firman tentang Roh Kudus?
Pertama, untuk Roh Kudus digunakan kata ganti orang. Kuncoro bisa bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Ya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di sini kata ganti orangku atau aku untuk Roh Kudus. Dan ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Karena menunjukkan aku. Iya. Ya. Di Ibrani 10 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku. Di situ kata gantinya ku. Di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Dalam teks ini juga terlihat digunakan kata ganti orang aku atau ku untuk Roh Kudus. Kedua, sebutan Parakletos atau yang lain yang digunakan terhadap Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 16 menunjukkan bahwa ia adalah seorang pribadi. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 26, Roh Kudus disebut sebagai penolong atau penghibur. Dalam bahasa Yunani, semua ayat ini menggunakan istilah yang sama, yaitu Parakletos. Parakletos ini juga sering disalahartikan, seolah-olah Parakletos ini merujuk pada sosok yang lain. Dari, kalau ada yang tahu, dari agama sebelah. Ya, Parakletos ini merujuk kepada Muhammad. Ya, jadi mereka klaim seperti itu. Aku mengaku-ngaku. Kenapa? Tadi jawabannya apa? Muhammad. Oh. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa istilah Parakletos ini juga digunakan terhadap Yesus Kristus dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Ada yang bisa bacakan? 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara di sini bahasa Yunaninya Parakletos. Dia menggunakan Parakletos juga. Jadi jelas bahwa Parakletos ini sosok seorang pribadi. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus mempunyai ciri-ciri seorang pribadi, yaitu adanya pertama, Roh Kudus memiliki pikiran. Hanya pribadi yang mempunyai pikiran, bukan sebuah energi atau apapun. Yang namanya punya pikiran pasti sebuah pribadi. Roh Kudus memiliki pikiran dan mampu mengetahui isi hati Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa fungsi Roh Kudus adalah mengajar, mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Rasul Paulus juga menyebut tentang pikiran roh, mind of the spirit. Dan ia yang telah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Ya. Nah,
dalam terjemahan bahasa Indonesia agak keliru tentang kalimat ini, the meaning of the spirit. Di sini dikatakan adalah pikiran dari roh, tapi dikatakan bahwa maksud roh. Jadi kata Yunani yang dipakai adalah ronema, yang artinya memang adalah cara berpikir atau mind. Yang kedua, Roh Kudus memiliki perasaan atau emosi. Roh Kudus dapat duka cita karena dosa orang percaya. Coba dibacakan Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus juga memiliki kasih. Dikatakan bahwa demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayatnya di mana itu? Ada yang tahu? Ada yang hafal? 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Kita lanjutkan juga di Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kedua ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus atau menyedihkan Roh Kudus. Dan ini menunjukkan Roh Kudus mempunyai perasaan, hanya sebuah pribadi yang memiliki perasaan dan pikiran. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki kehendak atau kemauan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia menurut kehendaknya sendiri. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus juga dapat mengambil keputusan dan mengutus. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saya sengaja banyak memberi ayat-ayat pendukung untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah benar-benar sebuah pribadi, bukan sebuah energi, bukan sebuah sesuatu hal yang lain. Jadi kita kembali kepada apa yang dikatakan Firman. Firman mengatakan dan memberi ciri-ciri bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Nomor 4, tindakan-tindakan personal Roh Kudus. Ada yang hafal? Apa aja? Tindakan-tindakan personal Roh Kudus? Kuncoro? Menegur, mengajar, memberi kesaksian, ya, memimpin, membimbing, meyakinkan dunia, bersekutu, memimpin. Jadi catatan-catatan yang dimiliki di firman ini menunjukkan bahwa memang pekerjaan Roh Kudus ini sangat luar biasa, bahkan sangat menonjol kepada orang percaya. Melarang, menuntun, ya. Menghidupkan tubuh yang fana. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya. Luar biasa. Ya. Kemudian yang kelima, penyebutan gramatikal sebagai pribadi. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkali-kali merujuk kepada Roh Kudus dengan kata ganti orang ia atau maskulin. Meskipun kata neuma
dalam bahasa Yunani sebenarnya berjenis kelamin netral atau tidak ada gendernya. Ya, tapi di sini untuk mewakili maka dia kasih ia tapi dalam bentuk maskulin. Yesus juga menyebut Roh Kudus sebagai parakletos atau penolong, penghibur, pembela. Sebuah istilah yang merujuk kepada seorang pribadi yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Yesus sendiri adalah parakletos. Pertama bagi murid-muridnya, dan Roh Kudus adalah parakletos lain yang setara. Sekarang kita lihat keilahian dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya pribadi, tetapi ia adalah Allah sendiri. Jadi nanti kalau kita belajar tentang doktrin Tritunggal, kita sudah mendapat apa gambaran tentang Roh Kudus. Ini satu rangkaian, satu paket yang harus kita pelajari. Nggak mungkin kita pisah-pisah, karena kalau kita pisah-pisah, kita bisa salah paham, salah ngerti. Ya, banyak ajaran-ajaran di luar itu yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman bapak-bapak gereja. Di Konsili Nicea tahun 325, mereka punya suatu masalah yang besar sehingga sampai harus diadakan sebuah sidang. Uskup-uskup berkumpul untuk menentukan doktrin Tritunggal. Pribadi dari Allah, pribadi dari Kristus, pribadi dari Roh Kudus. Sampai detik ini, sampai hari ini, ajaran itu yang menentang bahwa doktrin Tritunggal itu tidak eksis itu ada sampai hari ini. Dan banyak, apalagi dengan sosial media yang sekarang, begitu masif, pengajaran-pengajaran tentang bahwa mereka menolak tentang doktrin Tritunggal ini. Doktrin Tritunggal ini sangat penting, karena doktrin Tritunggal ini adalah salah satu pilar iman kekristenan. Jika kita menolak doktrin Tritunggal, sama aja kita mengatakan kita merupakan bagian yang terpisah dari kekristenan. Mungkin tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang secara eksplisit menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tetapi dari perbandingan ayat dengan ayat, kita bisa menyimpulkan bahwa kitab suci memang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Pertama, Roh Kudus disebut sebagai Allah. Kisah Para Rasul 5, 3-4 merupakan bukti yang paling jelas. Begini bunyinya. Lalu kata Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Bukan sekedar mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Petrus secara eksplisit menyatakan atau menyamakan mendustai Roh Kudus dengan mendustai Allah. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kedua, Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Apa aja itu? Sifat-sifat ilahi. Kita sudah pernah belajar tentang doktrin Allah. Apa aja? Ada yang ingat? Omnipresent. Ya? Kemudian Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa, omnipoten. Ya, ayat-ayatnya banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu bisa panjang. Ya. Jadi sifat-sifatnya itu sama dengan Allah itu. Dia ada di mana-mana. Ya. Ketiga, Roh Kudus melakukan pekerjaan ilahi. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Penciptaan pertama. Ya. Marilah Kita. Ada yang ingat? Di Kejadian 1 ayat 2. Kunjoro bisa bacakan? Dua.
Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Ya. Di sana dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian mengilhami kitab suci. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Melahirbarukan, regeneration. Ini yang paling penting. Ya. Pada waktu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Kelahiran baru seseorang 100% pekerjaan dari Roh Kudus. Bukan karena mau saya, bukan karena mau dari saudara. Setelah saudara dilahirbarukan, baru kemudian saudara bisa merespon. Bertobat. Terjadilah namanya pertobatan. Ada yang lahir baru dan pertobatan bersamaan, ada yang orang lahir baru, pertobatannya belakangan. Kita tidak ada yang tahu. Ini sebuah misteri. Ini yang hanya tahu adalah pribadi dan Tuhan. Allah itu sendiri. Itu adalah tugas dari Roh Kudus, melahirbarukan. Kemudian membangkitkan orang mati. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Roma 8 ayat 11. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk menunjukkan keilahian? Ada yang tahu? Mengampuni dosa. Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Waktu Yesus mengatakan, aku akan mengampuni kamu, apa yang dilakukan sama orang-orang Farisi? Dilempari batu. Karena dianggap menghujat, menyamakan diri. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Ada yang mengatakan bahwa Bapa, Allah minor, Roh Kudus adalah energi. Mungkin saudara-saudara pernah dengar pengajaran seperti ini. Sangat bertentangan dengan firman bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Ya. Kemudian simbol-simbol Roh Kudus dalam Alkitab. Ada yang bisa sebutkan? Api, angin, apalagi? Air, merpati, kemudian apa lagi? Meterai. Arti meterai kita bahas. Ya. Pertama, menjamin sifat asli dari sesuatu. Jadi, kalau kita dimateraikan dengan Roh Kudus, itu menjamin bahwa kita betul-betul anak Allah. Roma 8 14 sampai 17. Alvin, tolong dibacakan. 14 sampai 17.
Roma 8, 14-17. Ya, Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh kebudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerimanya menjadi Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. lanjutkan di Efesus 1 ayat 13. Ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga telah percaya, Dimateraikan dengan Roh Kudus. Arti materai itu apa? Kepemilikan. Ketika kita lahir baru, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Saudara bukan milik diri sendiri, tapi merupakan milik Allah. Amin. Dalam dunia kuno, materai menandakan kepemilikan dan perlindungan. Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah bukti bahwa kita adalah milik Allah dan berada di bawah perlindungannya. Ya, jadi namanya materai itu artinya kita bukan kita sendiri lagi. Kalau kita saya mengatakan, enggak, saya masih bebas. Zaman dulu namanya budak, dibeli. Itu hak milik. Mau diapakan aja, terserah dari tuannya. Budak tidak mempunyai hak untuk menolak. Makanya dikatakan bahwa jika kamu merdeka, kamu benar-benar merdeka. Jadi tanda kepemilikan ini ditekankan di sini bahwa diistilahkan seperti materai, dimaterai. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa saya adalah individu yang bebas. Saya adalah milik saya sendiri. Saya bebas melakukan apa saja. Ya. Kemudian menjamin keamanan. Jadi ketika dimateraikan artinya kita pasti selamat. Ya, keselamatan kita terjamin. Untuk bagian ini lihat ayat-ayat pendukungnya. 2 Korintus 1 21 sampai 22. Ada yang bisa bacakan? Kita akan banyak baca ayat-ayat hari ini. Karena ini doktrin Roh Kudus sangat penting. Nggak bisa sekedar opini, nggak bisa sekedar hanya omong-omong. 21, 22 Ya? ya. Saya bacakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan. Artinya jaminan apa? Ketika Arvin berdagang, kemudian Arvin memberi jaminan, saya garanti produk saya top number one. Atau hanya sekedar omong-omong, atau hanya sekedar basa-basi. Mungkin nggak itu seperti itu? Enggak. Arvin sudah memberi jaminan. Saya garanti kamu minum ini, besok pagi kamu segar. Ya kan? Kamu minum turn up, dijamin kamu nggak perlu kopi lagi. Right? Arvin menjamin. Ini Tuhan yang menjamin keselamatan kita. Down payment. Roh Kudus adalah uang muka atau jaminan dari warisan kekal yang akan kita terima. Efesus 1 ayat 14.
Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata Yunani, arabon, berarti uang muka yang menjamin pembayaran penuh di kemudian hari. Sudah dikasih uang muka. Kita beli rumah, kita kasih down payment. Artinya, kita benar-benar sungguh-sungguh mau mempunyai atau memiliki rumah itu. Ya, kita dijamin. Yang jamin siapa? Kudus. Kalau beli rumah? Bank. Ya kan? Kita percaya sama bank. Ya. Kita percaya itu sama bank. Ini Tuhan yang menjamin, memberi jaminan tentang keselamatan kita. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kata penebusan ini biasanya berarti pembebasan dari kutuk atau hukuman dan pemulihan dari diri kita. Ya, tetapi kadang-kadang kata penebusan ini menunjuk pada pembebasan total dari segala kejahatan yang terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Arti kedua digunakan misalnya dalam Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, apa itu maksudnya? Akhir zaman. Ya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Yang ketiga, karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Apa bedanya Roh Kudus di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Ada yang bisa jelaskan? Arvin? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kuncoro. Kalau Perjanjian Lama gambaran yang akan terjadi untuk datang Yesus di Perjanjian Baru. Apa bedanya? Nggak ada? Roh Kudusnya tinggal di luar, kalau Perjanjian Baru tinggal dalam. Itu bedanya. Jadi di Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu sifatnya itu dia suka-suka mau kemana aja. Tidak harus orang percaya. Dia bisa menggunakan orang lain untuk kepentingan dengan tujuan Allah. Dia bisa masuk, bisa keluar. Di Perjanjian Baru tidak seperti itu. Tadi sudah kita baca dikatakan apa? Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya. Di situ bedanya, ya. Kita akan bahas dalam penciptaan. Roh Kudus hadir dan berperan dalam penciptaan alam semesta. Seperti tadi disebutkan sama Kuncoro, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum terbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ayub menyatakan peran roh dalam penciptaan keindahan alam. Ayub 26 ayat 13. Oleh rohnya langit menjadi cerah. Ya. Kedua, memampukan dan memberi keilahian. Roh Kudus memampukan orang-orang tertentu dalam keahlian khusus, seperti dikatakan di Keluaran 31 ayat 3, tentang Bezalel yang membangun kemah suci. Ya. Ketiga, memberikan kuasa kepada para hakim dan pemimpin, kepada para nabi,
Roh Kudus berbicara melalui para nabi dan mengilhami mereka. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia itu sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Sekalipun seorang nabi, tanpa Roh Kudus dia juga tidak bisa mendengarkan suara dari Allah. Daud mengakui bahwa Allah berbicara melalui dirinya. 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraku, firman-Nya ada di lidahku. Karakteristiknya apa di Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Karakteristiknya adalah selektif, sementara, eksternal. Apa maksudnya? Selektif. Roh Kudus datang atas orang-orang tertentu dan untuk tugas tertentu. Sementara maksudnya adalah Roh Kudus bisa undur dari seseorang. Tokoh yang terkenal di Perjanjian Lama. Siapa? Saul. Betul, satu lagi. Sangat terkenal sampai dibikin filmnya itu. Simpson. Bukan Hercules ya. Eksternal, maksudnya adalah fokus pada pemberian kuasa untuk tugas, bukan pada transformasi moral internal secara permanen. Jadi dia bisa sebagai fungsi dari eksternal itu. Ini berbeda dengan zaman gereja di mana Roh Kudus berdiam secara permanen di setiap orang percaya. Tadi sudah kita sebutkan ya. Karya Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Roh Kudus memiliki peran sentral dalam kehidupan Yesus di bumi dan kelahiran sehingga kebangkitannya. Dalam kelahiran Yesus, Roh Kudus secara ajaib bertindak dan dalam inkarnasi Yesus, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak Allah yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kedua, dalam baptisan Yesus. Pada awal pelayanannya, Roh Kudus turun secara nyata atas Yesus. Setelah Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16. Ya. Ini yang terkenal. Ada yang bisa bacakan? Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Jadi pencobaan padang gurun, dia dibawa ke sana oleh Roh. Dalam pelayanan publik. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Lukas 4 ayat 18. Ini kutipan dari Yesaya ayat 61. Ada yang bisa bacakan? Arvin, Yesaya 61. Ya. Tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan pada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, jadi Amin. di perjanjian baru itu seringkali mengutip di perjanjian lama. Ya. Nggak sekonyong-konyong muncul di perjanjian baru, tiba-tiba muncul ayatnya begitu aja. Nggak. Jadi Yesus dan para rasul sering mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama. Ya. Nah, sekarang poin yang kelima, dalam kematian dan kebangkitan. Roh Kudus berperan dalam kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 4. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Ya. Sekarang kita lihat karya Roh Kudus dalam gereja. Peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 menandai era baru dalam karya Roh Kudus. Sebab saat itu Roh Kudus berdiam secara permanen dalam setiap orang percaya. Ya, pertama, meyakinkan dunia. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan meyakinkan dunia akan 3 hal. Pertama, akan dosa, kebenaran, penghakiman. Dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus, dan akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Kedua, melahirbarukan. Tadi sudah kita bahas ya. Roh Kudus memberikan hidup baru kepada orang percaya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Apa arti dari air? Arvin? Air. Apa maksudnya air di sini? Ada yang bisa jawab? Kuncoro. Karya Roh Kudus membersihkan. Air. Apa makna dari air? Roh Kudusnya regenerasi, membersihkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Firman. Ya. Pak Asep, ini sudah siap ini kelihatannya untuk berdiri di sini. Ya. Satu-satunya bisa jawab ini gimana nih? Ya. Yohanes 3 ayat 5-6. Ya. Ketiga, membaptis ke dalam tubuh Kristus. Roh Kudus mempersatukan setiap orang percaya ke dalam satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Keempat, mendiami orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saya pernah dikasih pertanyaan sama teman. Dia tanya begini, tolong tunjukkan di firman atau di Alkitab yang melarang merokok. Nggak ada. Kita mau cari dari Kejadian sampai Wahyu, nggak bakal ketemu ayat yang mengatakan dilarang merokok. Itu ada hanya di bungkusnya itu. Ya kan? Permasalahannya itu menjadi seorang Kristen yang dewasa itu bukan hitam, putih, merah, kuning. Nggak seperti itu. Dituntut kedewasaan iman.
Kalau kita tahu bahwa itu tidak ada manfaatnya, tidak memuliakan nama Allah, jangan dilakukan. Jangan hanya, oh nggak ada kok ayatnya secara eksplisit yang melarang. Pak, beli saham itu boleh apa enggak? Judi apa enggak? Siapa yang bisa mendefinisikan arti judi? Ada? Susi, bisa? Apa definisinya dari judi? Gambling. Bisa menang, bisa kalah. Gambling tuh. Teman saya pergi setiap hari ke commerce. Ya kan? Saya bilang, ngapain kamu ke sana? Gitu kan. Hanya buang-buang uang. Mending kamu uangnya kamu traktir buat saya, kamu happy, saya happy. Loh iya, tapi kan ini adalah pekerjaanku. Aku poker profesional. Ya kan? Dia bilang. Profesional gambling. Ya. Profesional. Nah, saya bilang, loh, tapi itu kan judi. Loh, emang di Alkitab dilarang? Buktikan dalam firman, tunjukkan saya ayat yang mengatakan dilarang berjudi. Ya kan? Saya dulu diskusi sama teman, termasuk debat sama teman, mendefinisikan definisi dari judi itu apa. Ada beberapa pendeta, teman-teman, nggak ada yang sama definisinya. Kemudian ada satu pendeta senior mengatakan gini, judi itu nggak bisa didefinisikan seperti itu. Definisi itu judi itu kembali kepada dirimu. Di saat kamu ada unsur keserakahan, disitulah muncul judi itu. Karena kalau kita katakan, oh judi itu kita mau mendapatkan untung setinggi-tingginya, berdagang, siapa orang mau berdagang mau rugi? Nggak ada. Orang mau jualan pengennya untung banyak. Artinya, keserakahan ini yang jadi masalah. Ketika kita berdagang, kemudian kita ada unsur keserakahan, disitulah muncul judi itu. Jadi, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita akan sadar bahwa hal seperti itu tidak seharusnya kita lakukan. Kelima, memimpin dan membimbing. Roh Kudus memimpin orang percaya dalam kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Ini jangan dikaitkan dengan anak Allah Yesus ya. Ada yang dikatakan Yesus bukan anak Allah. No comment, oke? 6. Menghasilkan buah roh. Roh Kudus mengubah karakter orang percaya. Jika kita mengaku sebagai orang percaya, tapi tidak ada perubahan karakter dalam diri kita, pertanyakan dalam diri sendiri atau review. Apakah saya sudah benar-benar sebagai orang yang percaya, bukan Kristen KTP? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang merubah karakter kita. Ada istilah yang namanya Kristen yoyo. Ada yang pernah tahu? Yoyo. Naik turun. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Ada. Ya kan? Artinya hidupnya masih belum diperbaiki atau dipulihkan oleh Roh Kudus. Nomor 7. Nomor 6. Menghasilkan buah roh. Roh Kudus mengubah karakter orang percaya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan. Boleh nggak orang Kristen cuma punya 1 atau 2 dari buah roh? Saya cuma punya sukacita dan damai sejahtera, tapi saya nggak sabar. Tidak bisa. Tapi saya nggak lemah lembut, tapi saya nggak bisa menguasai diri. Bisa nggak? Yes. Nggak bisa. Pernah, masih ingat nggak permen nano-nano? Asam manis pedas.
Ya, satu permen banyak rasa. Seperti itulah buah roh. 1 buah 9 karakter itu. Dia nggak mungkin cuma 8, cuma 7. Nah, kita tidak membicarakan apakah orang yang sudah lahir baru otomatis dia akan lemah lembut, penguasaan diri dan segala macam. Ini namanya sanctification. Seumur hidup kita akan diproses dalam hal ini. Nomor 7, memberikan karunia-karunia. Roh Kudus membagikan karunia untuk membangun gereja. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 8. Menguduskan. Roh Kudus menguduskan orang percaya, memisahkan mereka untuk Allah. 1 Korintus 6:11. Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, Thank you. kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. 9, bersaksi, menguatkan. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nomor 10, berdoa syafaat. Roh Kudus berdoa bagi kita sesuai kehendak Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8:26-27. Ternyata banyak ya. Karunia-karunia Roh Kudus. Ini biasanya yang sering digemari sama orang. Wah, saya punya karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dalam bahasa Yunani-nya adalah karismata. Adalah pemberian khusus yang diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk satu tujuan, yaitu membangun tubuh Kristus. Prinsip-prinsipnya. Pertama, sumber karunia itu. Sumber karunia harus berasal dari roh yang sama. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kedua, penerimaan karunia. Setiap orang percaya memiliki setidaknya satu karunia. Tidak mungkin tidak punya apapun. Pasti ada 1, 2, 3. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Ketiga, tujuan karunia. Ini harus ada tujuannya. Tidak mungkin karunia-karunia ini tanpa tujuan atau semau-maunya atau semau-mau kita ya. Karena diberikan untuk membangun jemaat, bukan untuk kemegahan pribadi. Jadi ketika kita punya karunia, tapi yang dipermuliakan itu adalah pribadinya, itu patut dipertanyakan. Jadi tujuan dari karunia itu bukan untuk pribadi sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Keempat, keragaman dalam kesatuan. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi berbeda, demikian pula karunia beragam namun saling melengkapi. Karena seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan, jari, kaki, mata, telinga. Ya. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggotanya seorang terhadap yang lain. Roma 12, 4-5. Nah, daftar-daftar karunia roh. Dalam Roma 12 ayat 6-8, bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Dalam 1 Korintus 12, 8-10,
berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, penyembuhan,